dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kamus dalam bahasa Arab. Jadi kamus dalam bahasa Arab itu dikenal dengan istilah al-qamus atau al-mu'jam. Kemudian menurut Ahmad Abdul Ghafur Attar ialah kamus sebuah buku yang memuat sejumlah besar kosakata bahasa yang disertai penjelasan, interpretasi atau penafsiran kata, kemudian isinya dibentuk atau disusun secara sistematika tertentu. Jadi pengertian kamus menurut Ahmad Abdul Ghafur Attar seperti itu. Kemudian yang kedua, jenis-jenis kamus dalam bahasa Arab. Jenis-jenis kamus bahasa Arab ada 11. Yang pertama, kamus bahasa atau lughawi. Kamus bahasa atau lughawi itu ialah kamus secara khusus itu membahas tentang lafal atau kata dari sebuah bahasa. Jadi khusus untuk bahasa, ya. Kemudian yang kedua ada kamus terjemah. Kamus terjemah ialah kamus yang memadukan dua bahasa untuk menentukan titik temu makna dari kosakata. Jadi kamus ada dua bahasa, model bahasa, kemudian untuk menentukan titik temu makna. Kemudian yang ketiga yaitu ada kamus tematik atau kamus maudhu'. Jadi kamus tematik ialah kamus yang disusun secara tematik berdasarkan topik-topik tertentu yang memiliki makna sebidang. Contoh misalnya menjelaskan tentang laun. Nah, jadi dalam laun tersebut terdiri dari ada ahmar, akhdar, asghar dan seterusnya. Jadi hanya memiliki makna sebidang. Jadi maknanya itu kalau warna ya warna semua. Kemudian ada misalnya bentuk. Nah, itu bentuk ada persegi panjang, ada persegi, ada lingkaran. Jadi maknanya itu sebidang. Kemudian yang keempat ada kamus derivatif atau istiqaqi. Kamus istiqaqi ialah kamus yang membahas asal usul sebuah kata. Jadi diterangkan asal usul sebuah kata itu dalam kamus istiqaqi. Kemudian yang kelima ada kamus evaluatif atau tatwuri. Jadi kamus tatwuri ini kamus yang lebih memprioritaskan sejarah perkembangan makna dari sebuah kata, bukan lafadznya. Jadi sejarah perkembangan kata ya, bukan lafadz. Ya, seperti itu ada di kamus tatwuri. Kemudian keenam ada kamus spesialis. Itu apa sih kamus spesialis itu? Jadi kamus spesialis ialah kamus yang hanya menghimpun kata-kata yang ada dalam satu bidang ilmu tertentu. Misalnya kita membahas kamus kedokteran. Nah, jadi kamus kedokteran itu membahas hal-hal yang menyangkut dengan kedokteran. Kemudian ada misalnya kamus tentang pendidikan. Nah, jadi apa yang ada di dalam kamus itu hanya seputar pendidikan, seperti itu. Kemudian lanjut yang ketujuh ada kamus informatif. Nah, kamus informatif ini ialah kamus yang mencakup segala hal termasuk sejarah penggunaan bahasa, sejarah tokoh-tokoh sebagai tokoh-tokoh bahasa tersebut dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada kamus visual. Nah, kamus visual ini ialah kamus yang lebih menonjolkan pada suatu gambar. Jadi ada di mana kamus itu menggunakan gambar seperti contohnya yaknusul bilad. Nah, jadi itu disertai dengan gambar menyapu lantai. Kemudian ada yang membaca buku, qiraatul kutub. Kemudian ada gambar yang menunjukkan membaca buku, seperti itu. Jadi kamus visual disertai dengan gambar. Kemudian yang kesembilan ada kamus buku. Nah, kamus buku ini ialah khusus dibuat untuk memahami makna dari kosakata yang termuat dalam buku. Nah, misalnya ini ada kamus kecil itu ada khusus untuk isinya itu tentang kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi kamus yang kecil itu hanya seputar tentang kitab Ta'limul Muta'allim, itu juga ada. Jadi kamus buku itu seperti itu, hanya memuat kosakata yang bersangkutan dengan buku ataupun teks atau kitab, seperti itu. Nah, yang ke-10 ada kamus digital. Jadi kamus digital ini bisa diakses menggunakan media elektronik. Sekarang zamannya kan sudah canggih, semua serba praktis. Nah, jadi contohnya serba
Kamus digital itu Ma'ani salah satunya. Itu bisa diakses melalui handphone. Kemudian yang terakhir ada kamus online. Kamus online ini kamus yang bisa diakses menggunakan internet. Ini juga sudah banyak seperti Google Translate, Google Terjemah seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis kamus, yaitu ada 11 jenis kamus. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian kamus dan jenis-jenis kamus. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan kamus. Yaitu ada kamus at-Taufiq. Nah, kamus at-Taufiq ini kamus Arab, Indonesia, dan Jawa. Nah, nanti cara penggunaannya akan saya cantumkan atau saya sertakan tutorial di bawah ini. Terima kasih. Nah, baik teman-teman. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan kamus at-Taufiq ini. Jadi kamus at-Taufiq ini termasuk dalam jenis kamus buku, juga masuk ke dalam kamus terjemah juga. Karena kamus buku ini khusus dibuat untuk memahami makna dari kosakata, khususnya untuk kitab kuning. Jadi ini isinya itu hanya memuat seputar kitab kuning. Kemudian bisa dikatakan dengan kamus terjemah, karena bisa dalam kamus ini itu memadukan 2 bahasa, bahkan 3 bahasa untuk menentukan titik temu makna dari kosakata. Nah, jadi ini ada kamus at-Taufiq Arab, Jawa, Indonesia, juga disertai dengan istilah fikih. Jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ini cara penggunaannya atau cara membukanya ya teman-teman. Jadi misal kita mencari makna mufradat dari Fatihun. Nah, kita tinggal mencari ini. Setiap setiap mufradat itu awalnya pasti ada huruf seperti ini. Ada fa, ada qaf. Nah, nanti ada kotak-kotak seperti ini juga. Ini fa, alif, fa, ta. Nanti tinggal dicari huruf yang pertama. Jadi kita mencari Fatihun. Jadi kita harus mencari fa dan ta. Nah, kemudian fa dan ta. Ini kita cari Fatihun. Nah, Fatihun. Nah, seperti ini. Nah, ini kan sudah lengkap ya. Ada tafattaha, iftataha, infataha, istaftaha. Nah, semua ini adalah kata dasarnya menggunakan fa, ta. Yaitu fi'il madinya itu fataha. Jadi mulai ini itu sudah ada fataha. Fataha ini membuka, yaftahu, fatahallahu alaihim, kemudian fataha, qadha. Nah, sampai ini ada pola sorof ya. Tafataha ini tafa'ala, ifta'ala, iftataha. Nah, seperti ini. Ini sudah lengkap sekali teman-teman. Hanya dari kata fataha saja. Jadi langkah yang pertama itu kita mencari apa kata atau fi'il madinya. Fi'il madinya misalnya fataha, kemudian kita mencari fa, huruf dasarnya, huruf awalnya fa, kemudian mencari yang huruf keduanya fata, kemudian mencari fa dan ta. Kemudian nah seperti ini, fataha dan lengkap seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi lebih lengkap menggunakan kamus at-Taufiq ini. Ini juga disertai dengan bahasa Jawa. Nah, ini yang ngawiti, dadi bedah, jaluk pitulung. Nah, seperti ini. Ada bahasa Jawa, bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Arab. Ini biasanya dipakai untuk sorogan-sorogan seperti itu. Karena kan menggunakan kitab kuning. Nah, ini praktis dan sangat lengkap sekali untuk kitab kuning. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, ini selanjutnya saya kasih contoh lagi ya teman-teman biar paham. Jadi kalau misal kita mencari qoroba, huruf yang pertama kan qaf. Nah, jadi kita harus mencari yang qaf. Nah, ini mulai qaf. Kemudian qoroba. Kemudian huruf yang kedua ada ro ya. Jadi
Jadi kita harus mencari yang ini qaf ro. Mana? Nah, ini qaf ga, ini qaf ro. Qoro. Ya. Kemudian kita cari yang qoroba. Belum ada qoroba. Nah, ini mulai ada qoro. Qoroba ya qorobu, qurbun, qurban. Nah, ini dia qoroba ya qoribu, muqorobatan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kita hanya mencari huruf fi'il madhi, kemudian huruf yang pertama dan kedua, dan kita harus mencari sampai selesai. Nah, seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga bermanfaat. Nah, sekarang contoh yang kedua, ini ada kamus Hanabuk Indonesia, Inggris, Arab. Ini termasuk jenis kamus tematik atau maudhu. Karena kamus ini disusun secara tematik berdasarkan topik tertentu dan memiliki makna sebidang. Nah, misalnya ini mengenai an-naqlu wal muwasalat. Ini transportasi, alat transportasi. Nah, ini isinya memuat tentang hamilah, kemudian arobah, ad-daraj, ad-darajah, as-sayyarah, at-takasi, al-hafilah, sayyaratun naql, al-jarratu. Ini semuanya ini dalam kategori an-naqlu wal muwasalat, alat-alat transportasi. Jadi ini maknanya hanya sebidang. Kemudian contoh lagi. Nah, ini ada al-ab, ar-riyadiyat wal lu'bat. Ini olahraga dan permainan. Nah, ini isinya juga seputar pertandingan, turnamen, kompetisi, atletik, akrobat. Nah, seperti itu. Jadi ini kamus ini termasuk dalam jenis kamus tematik atau kamus maudhu. Baik teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian kamus, kemudian jenis-jenis kamus, kemudian cara penggunaan kamus taufik. Seperti ini. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa menjadi amal jariah untuk saya khususnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan dalam diri saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.